Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman DN, mahasiswa MBA FEB UGM Angkatan 83, akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya tentang persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap merek sepatu sneakers lokal di Indonesia, dengan dosen pembimbing Ibu Yulia Arisani Widyaningsih, MBA, PhD. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tren konsumsi masyarakat Indonesia yang mulai menunjukkan peningkatan terhadap preferensi produk lokal, dengan ditunjukkan pada survei kata data Insight Center, 87% konsumen lebih suka belanja merek dalam negeri. Persaingan dengan merek sepatu sneakers internasional juga masih ketat, yakni ditunjukkan seperti adanya Nike, Adidas, Puma, Vans, dan Converse. Hal ini menunjukkan perlunya adanya brand lokal untuk menciptakan atau memperkuat persepsi sepatu yang baik di benak konsumen agar tidak dipandang hanya sebagai merek alternatif saja. Data dari penelitian Top Brand Survey Sneakers dari Lembaga Penelitian Survei Curious menunjukkan bahwa sneakers yang dimiliki dan sneakers yang diketahui oleh konsumen ini masih didominasi oleh merek-merek global seperti Adidas, Nike, Converse, Puma, Fila, dan lain sebagainya. Sedangkan di sini terdapat ketimpangan adanya bahwa merek lokal seperti Ventela dan Kompas ini masih menempati urutan terbawah, dan hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan antara sneakers yang diketahui dengan sneakers yang dimiliki oleh konsumen tersebut. Data lain dari lembaga Surveyser menunjukkan bahwa merek sepatu sneakers lokal terpopuler yakni ada Ardiles, Ventela, Kodachi, Aeroslide, dan Kompas. Nah, motif konsumen memilih sepatu lokal ini antara lain nyaman dipakai dan harganya yang terjangkau. Rumusan masalahnya ialah terdapat ketimpangan terhadap kepemilikan, yakni adanya Nike dan Adidas yang masih menunjukkan preferensi yang lebih tinggi masih dimiliki oleh brand global. Selain itu terdapat temuan awal para penelitian dari dua pengguna sneakers lokal. Konsumen pertama memiliki kepuasan terhadap merek lokal Kompas karena desain yang menarik dan nyaman serta yang setara dengan merek global. Kemudian ada konsumen sneakers lainnya yang cenderung kecewa dengan kualitas merek Ventela karena jahitan yang tidak rapi serta sol yang kelas. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah pada keraguan akan kualitas sneakers lokal, dan temuan ini menjadi penting guna menemukan eksplorasi mendalam mengenai preferensi penelitian sneakers lokal, pembelian sneakers lokal, serta melihat persepsi dan ekspektasi yang terbentuk di benak konsumen terhadap merek sneakers lokal. Pertanyaan penelitian ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah apa saja faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian sepatu sneakers lokal di Indonesia. Kemudian bagaimana persepsi konsumen terhadap merek sepatu sneakers lokal di Indonesia dan ekspektasi konsumen terhadap merek sepatu sneakers lokal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi konsumen terhadap merek sepatu sneakers lokal yang paling populer di Indonesia, dan bertujuan juga untuk mengeksplorasi dan ekspektasi yang dimiliki konsumen dalam memandang sneakers lokal serta mengetahui faktor utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih sneakers lokal. Penelitian ini dibatasi oleh lingkup penelitian, yang antara lain objek penelitian dibatasi menjadi 5 merek sneakers lokal paling populer sebagai perwakilan dari merek-merek sneakers lokal yang lainnya, yakni ada Ardiles, Ventela, Kompas, Aeroslide, dan Kodachi. Kemudian subjek penelitian ini terfokus pada konsumen yang mengetahui salah satu dari 5 merek populer sneakers lokal atau konsumen potensial yang mereka itu memiliki ketertarikan terhadap sneakers lokal tetapi belum melakukan pembelian, dengan pembagian subjek pada Gen Z dan milenial di Indonesia. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap merek sepatu sneakers lokal. Pengumpulannya menggunakan data wawancara melalui in-depth interview pada sejumlah informan sesuai dengan kriteria subjek penelitian. Penelitian ini dilandasi teori pada persepsi konsumen dan ekspektasi konsumen. Dari persepsi konsumen dijelaskan oleh Hawkins bahwa terdapat proses keputusan konsumen terhadap paparan yang diterima, dimulai dari paparan, exposure, kemudian attention, stimulus, dan berakhir pada interpretasi konsumen terhadap suatu produk. Nah, di penelitian lain juga ada menurut Lam and Kal dalam DRC tahun 2024 menunjukkan adanya FEM Consumer Needs Model atau Functional Expression Aesthetic yang dapat membedah proses interpretasi khususnya terkait dengan desain produk. Nah, kemudian pada ekspektasi ialah hasil pembelajaran konsumen yang terdapat pada pengalaman awal yang terbentuk dengan sangat cepat. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teori untuk menganalisis hasil penelitian, yakni dengan menggunakan perceived value theory. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana konsumen itu menilai produk pada perbandingan antara manfaat yang dia terima dengan manfaat yang dia keluarkan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian sebagai berikut. dengan dilandasi oleh perkembangan peralihan merek sneakers lokal, kemudian kesenjangan antara popularitas dan kurangnya intensitas pembelian merek sneakers lokal,
yang menunjukkan adanya fenomena pembelian dan preferensi terhadap sepatu sneakers lokal yang masih kurang. Kemudian penelitian ini meneliti persepsi konsumen, ekspektasi konsumen, dan preferensi pembelian sneakers, dan dilaksanakanlah wawancara konsumen potensial yang belum pernah melakukan pembelian sneakers lokal. Kemudian adanya analisis data kualitatif dan pembahasan yang sehingga nanti bisa kita tarik kesimpulan. Metode pengumpulan datanya ini menggunakan instrumen penelitian interview guide, kemudian media atau alat rekam, serta catatan pendukung atau notes kecil seperti itu. Kemudian pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan secara tatap muka, serta dilaksanakan juga secara daring melalui Zoom dan Google Meet. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, interview, yang pertanyaannya itu disesuaikan dengan teori penerimaan nilai atau perceived value. Kemudian terdapat juga panduan wawancara semi terstruktur yang terdapat juga mencakup pertanyaan terkait persepsi konsumen terhadap sneakers lokal. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data dari Maus Huberman yang dilandasi oleh data collection, kemudian ada kondensasi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Seperti itu. Penelitian ini meneliti 14 subjek penelitian, yakni ada dari berbagai domisili dan berbagai pekerjaan yang divariasikan juga oleh Gen Z dan milenial. Dengan subjek penelitian tersebut, peneliti mendapat hasil penelitian sebagai berikut. Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama yang akan dibahas yakni pertimbangan pembelian sneakers. Mencakup pada desain, kenyamanan, harga, dan citra merek. Nah, pada pertimbangan pembelian sneakers, pada desain ini memiliki beberapa hasil menarik ya, yang cukup kompleks, yang ini terdapat pada material desain, gaya visual, dan detail desain. Desain material ini mengacu pada desain pada komponen sepatu, seperti bahannya, kemudian warnanya, yang di mana konsumen ini memiliki warna-warna yang lebih cenderung pada netral. Kemudian bahan-bahan yang mudah dibersihkan, seperti itu. Kemudian gaya visual mengacu pada kesesuaian outfit yang digunakan. Konsumen juga lebih suka terhadap uh, desain-desain yang bisa dicocokkan dengan outfit yang sehari-hari, kemudian bisa digunakan dalam segala kondisi, seperti itu, dan warna-warna yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian detail seperti corak, dekorasi, jahitan yang sesuai pada preferensi mereka. Kemudian pada kenyamanan, bagian informan ini melihat pada adanya kenyamanan memakai sepatu dalam jangka waktu lama, kemudian nyaman ketika digunakan berjalan, dan kenyamanan bobot sepatu. Pada sisi harga, informan menganggap sebagian menganggap keterjangkauan itu sebagai kuncinya. Nah, kemudian pertimbangan yang lainnya ya ini citra merek. Tidak dipungkiri bahwa tiap-tiap informan ini memilih sneakers dengan merek yang sudah terkenal dan teruji ketahanan dan kualitasnya, dengan ada juga yang memilih pada merek-merek yang sudah lebih terkenal dan terkesan mewah seperti Adidas, Nike, kemudian disebut dan ternama, tentu turut menjadikan pertimbangan. Kemudian hasil penelitian yang kedua yakni persepsi konsumen terhadap sneakers lokal. Persepsi yang pertama ialah persepsi terhadap desain. Nah, di sini dilihat bahwa konsumen ini masih memiliki stigma desain yang imitatif, bahwa desain-desain sneakers lokal ini masih cenderung meniru oleh desain-desain seperti produk luar. Salah satu contohnya seperti produk-produk Ventela yang masih sering mencontoh pada desain-desain produk Converse. Kemudian dari sisi inovasi sendiri yang desainnya juga masih kurang. Kemudian estetika visual, modelnya ini masih cenderung monoton dan tidak variatif seperti merek global dan kurang bermain di warna. Nah, kemudian kesesuaian gaya, desain sneaker ini cenderung ke urban, lebih ke anak muda. Jadi fokusnya itu masih segmentasi pada anak muda. Desain yang ada pun masih dirasa kurang bisa digunakan secara serbaguna atau versatile. Kemudian persepsi yang kedua ini ialah persepsi terhadap kualitas, yakni terdapat durabilitas material. Ya, ini pandangan jika sneakers lokal ini ternyata mudah rusak. Hal ini dipersepsikan oleh sebagian informan yang melihat pada konsumen-konsumen lain di sekitar mereka yang sudah menggunakan sneakers lokal dan pandangan mereka terhadap lingkungan sekitar. Kemudian persepsi yang ketiga ialah persepsi terhadap harga, yakni adanya kewajaran harga. Harga yang dipersepsikan ini belum bisa menentukan kualitas dari produk sepatu tersebut. Jadi harga yang terlampau murah ini mempersepsikan bahwa produk sneakers lokal ini diragukan kualitasnya. Dan hal ini pun juga diragukan juga dari ketahanan sepatu tersebut seperti apa. Kemudian persepsi yang keempat ialah persepsi terhadap kenyamanan komponen sepatu, yakni ada bantalan sepatu dan komponen sepatu. Sebagian besar merek lokal ini belum mampu memperlihatkan bantalan yang nyaman, tidak seperti sneakers-sneakers global lainnya, seperti contohnya ialah Skechers. Namun pada salah satu informan itu terdapat juga merek lain yang pernah ia coba, yakni Piero, itu dirasa nyaman digunakan mirip seperti merek global lainnya, yakni Skechers.
Dan ini sudah pernah dia rasakan pengalamannya ketika eh, salah satu informan ini mencoba sepatu dari teman lingkungan sekitar. Nah, kemudian pada komponen sepatu, dan sepatu lokalnya ini sebenarnya masih terbatas ya, tidak seperti sneakers global. Sehingga ini juga turut menghambat pembelian pada sebagian informan yang tidak yakin terhadap ukurannya ini yang tidak konsisten. Kemudian persepsi yang kelima ialah persepsi terhadap nilai sosial, di mana di sini terhadap gengsi, bahwa merek lokal ini dipersepsikan sebagai merek yang kurang meningkatkan gengsi, akan percaya diri yang meningkatkan. Kemudian merek lokal ini bagus jika konsumen itu hanya ingin membeli sepatu dengan harga yang terjangkau, dan ini memang cocok dengan segmentasi tadi masih kepada yang pasar menengah ke bawah. Kemudian sneakers lokal ini masih berada pada tahap membangun kepercayaan. Tapi menurut sebagian informan, sebagian ini merasa bahwa merek lokal ini sudah bisa mulai diterima oleh di lingkungan mereka, contohnya di lingkungan sekitar dari sebagian informan, karena mereka sudah mulai melihat beberapa orang itu sudah banyak yang menggunakan sneakers lokal, meskipun tidak sebanyak pada sneakers global. Nah, kemudian persepsi yang terakhir ialah terhadap nilai nasionalisme, yakni ada dukungan merek lokal. Bagian informan, membeli sepatu lokal itu dipersepsikan sebagai bentuk dukungan produk dalam negeri, yakni melihat konsumen lain yang memakai sneakers lokal itu akan meningkatkan rasa kebanggaan mereka dan kecintaan akan nasionalisme mereka, sehingga dirasa jika produk sneakers lokal yang dipakai oleh orang lain seperti itu akan bisa meningkatkan rasa kebanggaan mereka bahwa wah, eh, sepatu ini sudah mulai dipakai oleh masyarakat kita, dan ini menunjukkan perkembangan sneakers lokal yang dirasa sudah cukup baik. Kemudian hasil penelitian yang terakhir yakni tentang ekspektasi konsumen. Yang pertama ialah atribut produk pada originalitas desain. Konsumen mengekspektasikan terhadap tuntutan akan originalitas dan identitas merek yang kuat, sehingga harus adanya desain-desain yang lebih inovasi dan lebih inovatif, kemudian desain yang lebih original, tidak meniru, seperti tadi ada yang stigma desain yang masih imitatif. Kemudian tren pasar agar merek lokal lebih peka dan responsif terhadap tren pasar yang sedang berkembang. Nah, kemudian dari sisi kenyamanan, informan ini mempersepsikan bahwa sneakers lokal ini supaya bisa nyaman dipakai, terutama untuk penggunaan dalam jangka waktu lama. Karena ini yang sudah mereka rasakan juga pada brand-brand global yang sudah mereka pakai. Dan ini juga diharapkan ada pada merek-merek sneakers lokal. Pada sisi kualitas pun tidak hanya bagus saat baru dibeli, tapi juga bisa awet dan tahan lama, serta memiliki struktur yang kokoh dan terjaga. Kemudian dari sisi merek sendiri, konsumen mengharapkan adanya kredibilitas, yakni harapan akan komunikasi yang otentik melalui influencer jujur dan komunitas organik yang itu bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap adanya sneakers lokal ini. Kemudian diharapkan pula sneakers lokal ini dapat dikenal lebih luas. Kemudian pemasaran sendiri, keterjangkauan toko fisik, karena konsumen mengharapkan adanya kehadiran toko fisik agar bisa mencoba produk tersebut secara langsung dan dapat memitigasi risiko salah. Kemudian adanya pengadaan komunitas dan influencer berharap lebih aktif lagi mengenai hubungan pasar, dan adanya perluasan segmentasi yang tidak hanya bermain di segmen pasar menengah ke bawah, sehingga bisa memperluas segmennya ke pasar menengah ke atas dan bisa menjangkau konsumen-konsumen yang tadinya masih membeli sepatu-sepatu global dengan harga dibanderol di atas 1 juta. Penelitian ini memiliki kesimpulan terdapat 4 poin utama yang diperlukan konsumen sebelum membeli sneakers lokal, yakni pertimbangan terhadap desain material, gaya visual, detail desain, persepsi konsumen tersendiri, terdapat stigma desain yang imitatif, kemudian kualitas, kewajaran harga yang diberikan, dan kenyamanan. Di sisi lain pun konsumen juga merasa bangga akan memiliki untuk mendukung produk dalam negeri ini sebagai bentuk identitas negara. Kemudian ekspektasi konsumen pun menunjukkan adanya tuntutan utama pada originalitas desain, kehadiran toko fisik, dan strategi pemasaran yang lebih kredibel. Nah, tantangan utamanya pada merek sneakers lokal ini akhirnya bukanlah kurangnya pada kesadaran pasar, melainkan pada kemampuan secara konsisten bagi produsen-produsen sneakers lokal untuk menjembatani adanya kesenjangan antara harga yang kompetitif terhadap persepsi kualitas, originalitas desain, dan citra merek yang kuat. Penelitian ini dapat diimplikasi secara teoritis dan manajerial. Secara teoretikal dapat memperkaya penerapan pada teori perceived value. Kemudian dapat dijadikan juga sebagai referensi bagi studi selanjutnya bagi strategi pemasaran yang tepat. Kemudian implikasi bagi manajerial, pelaku industri ini dapat mengaplikasikan hasil penelitian ini dengan investasi lebih pada R&D, khususnya dalam bidang desain, dalam penggunaan material sepatu, dan penghadiran bantalan sepatu yang nyaman. Kemudian pada para pelaku industri dapat meningkatkan citra merek secara lebih aktif dan dapat menerapkan strategi aksesibilitas dan harga yang menekankan pentingnya kehadiran toko fisik serta keluar dari zona nyaman
perang harga. Tidak dipungkiri juga penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian, yakni temuan yang belum bisa digeneralisasi. Kemudian terdapat pula potensi subjektivitas peneliti sebagai instrumen penelitian utama dan cakupan waktu yang bersifat saat karena persepsi dan ekspektasi terhadap produk fashion ini sangat dinamis. Peneliti juga menyarankan bahwa penelitian selanjutnya untuk melakukan studi kuantitatif secara berskala besar. Kemudian studi kasus juga bisa dilakukan pada merek-merek lokal yang dianggap berhasil dapat memberikan wawasan mengenai faktor kunci keberhasilan yang tentunya hal tersebut nanti bisa dapat direplikasi oleh pelaku-pelaku industri lainnya. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.